Ya, mungkin sambil menunggu bisa saling memperkenalkan diri. Ini kalau Bu Nerana dari Banten, Bu ya? Iya, kemarin ke Banten. Tak kira dari Banten. Saya di Depok, Mas Husni. Oh, di Depok. Kemarin ada tugas aja tuh di Banten. Di Banten. Kalau Banten yang terkenal itu debusnya itu Bu, Bu ya, bener ya? Iya, itu duren. Itu udah ada duren sih. Ya, ada Bu Nur Laila. Mas Mukti Baskara dari mana ini, Mas? Aslinya dari Malang. Wah. Tinggalnya di Kota Bekasi. Oh, ini rata-rata Jawa Barat semua ya? Jadi orang Jawa Mas Mukti ya? Inggih, Jawi Pak, Jawa. Alhamdulillah niki. Enten rencange. Inggih. Ya. Kemarin ke Bandung itu banyak orang Sunda itu nggak paham bahasanya, Mas. Cari teman orang Jawa nih ceritanya. Sama. Di sini Kang ngomong gue elunya masih medok, nggak bisa hilang. Oh, susah itu kalau saya juga belajar bahasa Sunda juga susah itu, Mas. Abdi mah, gitu kan. Anjen. Assalamualaikum Kang Heril, halo. Ini Bandung asli nih Kang Heril nih. Ini yang jauh dari mana ya? Yang di luar Jawa kira-kira? Saya Mas Husni dari Padang. Alhamdulillah. Bu siapa ini? Ratih. Oh, Bu Ratih. Iya. Dari Padang, bahasanya Melayu, Bu ya? Iya. Kalau ada yang dari luar negeri. Kayak kemarin ada yang pesan bukunya Coach Aji itu dari Singapura kemarin. Kali aja beliau ikut acara malam hari ini nih. Berarti ini kebanyakan dari alumni kelas Life Plan atau ada yang dari kelas lain ya? Alumni self coaching. Oh, self coaching. Ini alumni dari banyak kelasnya ini. Wah. Ini fans club nih kayaknya nih. Ada Mbak Maya Kaunang, Mas Mukti. Kayaknya wajah-wajah familiar sekali ini. Kang Hairil apalagi yang sama ya kayaknya Mas ya sama saya. Iya. Cek. Ada Pak Agus Sugiarto. Assalamualaikum Pak Agus, selamat malam. Cek. Pak Handro. Ini Pak Handro Demak ya? Cek. Bismillah. Ya, selamat datang Mas Lutfi Agus. Ini Mas Lutfi atau Mbak? Oh, Mas Lutfi ya, maaf. Auli. Selamat datang Mas. Salam kenal. Saya dari Sumatera Selatan. Masya Allah. Sumatera, ada yang dari Padang, Sumatera, Banten, Bekasi, Depok ya. Jogja tadi ini saya lihat ada yang dari Jogja juga ini. Ada yang dari Demak, Mas Hantro itu Demak ya? Assalamualaikum Mas Hantro, selamat malam. Tulisannya Mas Hantro Demak ini. Pak Agus. Pak Agus dari mana Pak Agus? Palopo, Sulawesi Selatan. Wah, luar pulau semua ya, banyak kan ya. Ini kayaknya gak ada yang dari Semarang nih kayaknya nih. Mbak Maya itu loh, Semarang. Di Semarang, Mas. Siapa? Mbak Maya Kaunang. Aku. Mbak Maya Semarang, Mbak? Iya. Wah, Semarang mana nih, Mbak? Di Jatingaleh. Kok tahu? Dekat saat Tembalang, Mbak. Saat Tembalang, Mbak. Dekat banget. Tinggal naik dikit udah nyampe Tembalang. Iya. Oh, di Semarang, Mas Husni. Wah, tahu gini nanti bakal sering-sering sharing nih.
Siap. Naik dikit sampai Ungaran itu. Ya. Oke, kayaknya sudah pada masuk semuanya. Kang Haji sudah. Oke, siap. Yuk, mulai, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Husni Mubarak. Saya dari timnya Kang Haji. Malam hari ini berkesempatan belajar bagaimana menjadi moderator. Jadi sebelumnya mohon maaf jika nanti ada salah-salah kata dikit. Oke, malam hari ini materi malam hari ini akan membahas tentang bagaimana mengubah kebiasaan. Jadi pemateri pada Mindset Talk ini adalah sebuah platform baru dari Mindshare. Jadi nanti akan ada rutinan kita saling sharing, diskusi. Jadi pada kesempatan pertama ini akan diisi langsung oleh coach kita semua, Coach Darmawan Aji. Ini mungkin bagi yang belum mengenal beliau adalah seorang value trainer, productivity coach, NLP trainer, dan juga penulis buku bestseller. Jadi sudah ada total 6 buku karya beliau. Ada yang hypno rating, pertama hypno rating, hypno selling, life by design, productivity hack, mindful life, dan yang terbaru ini tentang self coaching. Mungkin untuk semuanya teman-teman yang ingin membaca buku karya beliau, nanti pas kali bisa kontak saya atau mungkin teman-teman yang lain, karena semua buku beliau itu menarik sekali dibaca. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, karena yang kita tunggu-tunggu adalah materi dari Coach Haji, kepada Coach Darmawan Haji untuk waktu tempat saya persilakan. Monggo, Kang. Oke, matur nuwun Mas Husni. Langsung aja ya. Ternyata kalau dimoderasi enak juga ya. Walaupun saya tidak terbiasa dimoderasi. Oke, teman-teman sekalian, saya buka dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi insya Allah kita malam ini akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengubah kebiasaan. Nanti bahasan kita akan dibagi ke dalam sepertinya sekitar 2 segmen ya. Jadi yang pertama adalah struktur kebiasaan itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu, 3 segmen. Yang pertama struktur kebiasaan, yang kedua adalah bagaimana kita membentuk kebiasaan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengubah kebiasaan yang sudah ada. Nah, agar pertemuan kita malam ini diberkahi, mari kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, kemudahan, dan yang paling penting adalah keberkahan dari pertemuan kita. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, teman-teman sekalian, kita awali dengan sebuah diskusi sederhana ya. Jadi, kita akan bicara tentang bagaimana mengubah kebiasaan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kebiasaan? Kira-kira kalau ditanya apa yang dimaksud dengan kebiasaan, apa yang muncul dalam pikiran kita ya? Kebiasaan itu apa sih? Nah, coba teman-teman tuliskan di kolom chat-nya. Menurut teman-teman, kebiasaan itu apa? Nanti saya bacakan satu persatu ya. Silakan. Atau kalau misalnya, Mas, saya malas nulis. Saya mau langsung ngomong, boleh juga. Nah, ini sudah ada beberapa nih yang masuk. Kebiasaan adalah kegiatan yang dilakukan berulang. Oke. Perilaku yang dilakukan terus-menerus nih, kata Kang Niki. Pengulangan
perilaku kegiatan yang memiliki pola perilaku yang dilakukan berulang dengan spontan. Oh, ada kata spontannya gitu ya. Hal yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga otak mengenalinya sebagai kebiasaan. Oke, terjadi karena jaringan neuron sudah terbentuk di otak. Oke, sesuatu yang sering dilakukan di bawah sadar, kebiasaan adalah habits. Ini sama dengan productivity adalah produktivitas gitu ya. Kebalik, produktivitas adalah productivity. Repetisi sebuah hal. Oke, terima kasih atas responnya teman-teman sekalian. Jadi kita sepakati ya. Nah, ini definisinya Teh Mala ini cocok banget ya. Aktivitas berulang yang dilakukan secara otomatis. Jadi yang namanya kebiasaan ini sebuah perilaku. Walaupun nanti ada kebiasaan yang bentuknya itu pikiran ya, pikiran atau perasaan tertentu. Namun untuk mudahnya kita batasi dengan perilaku saja dulu. Perilaku yang muncul otomatis tanpa perlu dipikirkan lagi pada situasi tertentu. Jadi seakan-akan itu autopilot. Perilaku tersebut berulang. Jadi kalau situasinya begini, perilaku yang muncul begitu. Berulang-ulang seperti itu. Dan munculnya otomatis. Contoh misalnya, dalam sehari-hari kan kita pasti ada banyak kebiasaan ya. Bangun tidur misalnya, minum segelas air, itu kebiasaan. Atau bangun tidur ke kamar mandi, itu buang air kecil, itu kebiasaan. Atau misalnya bangun tidur, dengar alarm, bangun tidur, matiin alarm, gitu ya. Itu kebiasaan juga gitu ya. Terus bosan, ngemil, atau nonton, gabut gitu ya, kayak nggak punya kegiatan, bosan, kemudian scrolling sosial media, IG, YouTube, dan sebagainya. Itu kebiasaan tuh. Ketika dia sudah otomatis terjadi tanpa perlu dipikirkan lagi, maka dia menjadi sebuah kebiasaan. Pertanyaannya adalah, yang terjadi di otak kita itu seperti apa sih pada saat kebiasaan itu sudah terbentuk? Kita perlu kenali dulu nih strukturnya, sehingga nanti kita akan tahu, oh ternyata struktur kebiasaan itu seperti ini, maka nanti saya bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Jadi yang terjadi, kalau misalnya kita lihat di otak kita, kurang lebihnya seperti ini. Saya akan share sesuatu ya. Jadi misalnya di otak ada 2 sel neuron gitu ya. Sel saraf di dalam otak. Nah, kebiasaan itu awalnya itu kan dilakukan dengan sengaja awalnya. Ketika kita melakukan sebuah perilaku, sebuah tindakan dengan sengaja, maka akan terbentuk sambungan atau koneksi antar 2 sel saraf di dalam otak kita. Ting. Dan biasanya lompatan pertama itu paling berat. Makanya kalau kita mempelajari sesuatu yang baru, itu biasanya cukup lama. Karena apa? Yang paling berat menghubungkan 2 sel otak itu adalah lompatan pertama. Lompatan kedua agak lebih mudah tapi masih berat juga. Lompatan ketiga pun sama. Namun semakin sering kita melakukannya, itu ibarat jembatan itu yang tadinya itu cuma dibuat dari 1 tali. Semakin sering itu talinya banyak, kemudian seperti udah dikasih papan, sehingga lompatan listrik dari 1 neuron ke neuron lain menjadi lebih mudah. Sehingga akhirnya ini menebal nih koneksinya. Nah, pada saat koneksinya sudah sangat tebal, itulah yang disebut dengan kebiasaan atau habit. Sehingga setiap ada situasi A, maka perilaku yang muncul adalah B. Berulang-ulang seperti itu. Walaupun ternyata strukturnya tidak berhenti sampai di sini. Nanti ada C nih. Kenapa kita melakukan B ini? Karena setiap kali kita melakukan B, kita akan merasa C. Nah, begini. Nah, struktur ini akhirnya dibedah oleh Charles Duhigg di bukunya
The Power of Habit, dia kemudian menuliskan bahwa yang namanya kebiasaan itu kurang lebih prosesnya ya ABC seperti ini. Cuma Duhigg menyebutkan dengan istilah yang berbeda. Saya akan gunakan istilah ABC saja biar mudah gitu ya. Atau malah susah ya? Malah susah nanti. Saya pakai istilahnya Duhigg. Jadi pertama perlu ada yang namanya pemicu. Jadi untuk membentuk sebuah kebiasaan, pertama perlu ada pemicu. Kemudian perlu ada perilaku yang diulangnya. Rutinitasnya gitu ya. Rutinitasnya ngapain? Kemudian perlu ada imbalannya. Maka pada saat sebuah rutinitas itu ada imbalan tertentu, mendorong kita untuk mengulanginya. Sehingga jadilah sebuah siklus. Yang namanya kebiasaan adalah siklus pemicu, rutinitas, dan imbalan. Contoh misalnya, pemicunya apa misalnya ya? Pemicunya misalnya bangun pagi. Rutinitasnya apa? Misalnya gosok gigi misalnya. Imbalannya apa? Mulut terasa segar. Karena imbalannya ini adalah imbalan yang positif, maka kita cenderung untuk mengulanginya. Berulang-ulang sehingga dia menjadi sebuah kebiasaan. Contoh lagi misalnya ya. Pemicunya misalnya bosan. Rutinitasnya apa? Rutinitasnya misalnya scrolling. Imbalannya apa? Imbalannya happy misalnya. Akhirnya ini jadi sebuah kebiasaan ketika dia berulang. Contoh lagi misalnya. Selesai makan. Ngerokok. Imbalannya apa? Nah, karena saya nggak ngerokok, saya nggak tahu imbalannya apa. Tapi ada orang bilang katanya, kalau habis ngerokok itu rasanya itu plong gitu ya. Beda-beda nih setiap orang. Nah, ini ini adalah struktur dari kebiasaan. Jadi setiap kebiasaan pasti terdiri dari 3 elemen ini. Ada pemicunya, ada rutinitasnya, perilaku yang berulangnya, kemudian ada imbalannya. Pemicunya itu nanti ada banyak, ada 5. Kita akan bahas nanti. Imbalannya bisa 2 macam. Imbalan eksternal atau imbalan internal. Imbalan eksternal itu apa? Kita dapat hadiah, dapat reward, dapat ini, dapat itu gitu ya. Sementara kalau imbalan internal itu adalah perasaan-perasaan positif tertentu. Puas, happy, plong, dan lain sebagainya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Cukup clear ya, kan ya? Clear, Mas. Clear ya? Kenapa dinamain imbalan, Mas? Gimana Bu Ella? Apa namanya imbalan itu ya? Imbalan itu ibaratnya imbalannya apa? Ya, reward-nya apa gitu kan? Konsekuensi positifnya apa? Sesuatu yang membuat kita itu kemudian jadi apa ya? Pengen mengulangi lagi, pengen melakukannya lagi. Itu terjadi karena kita dapat imbalan tertentu gitu kan. Nah, coba teman-teman gini, supaya makin paham ya, teman-teman coba tuliskan kebiasaan yang sudah teman-teman punya. Lalu coba di breakdown. Ini pemicunya apa ya? Jadi startnya dari sini dulu nih. Startnya dari rutinitasnya. Tuliskan rutinitasnya. Apa misalnya.
terus kapan dilakukannya, kemudian identifikasi. Kenapa sih kita berulang-ulang melakukannya? Setelah melakukan itu, kita jadi apa? Jadi merasa apa? Kita jadi dapat apa? Coba ditulis. Terus di chat ya, nanti saya bacakan. Setiap orang unik, artinya bisa jadi sangat berbeda. Pemicunya bisa berbeda, imbalannya bisa berbeda. Meskipun rutinitasnya sama. Silakan. Jogging tiap pagi 20 menit. Badan jadi lebih segar dan BB bisa turun. Nah, tiap paginya nanti dibuat lebih spesifik lagi, lebih detail lagi. Jadi misalnya jam 6 pagi atau sebelum sarapan pagi gitu kan, atau setelah sholat subuh. Karena pemicu untuk kebiasaan itu perlu spesifik, sesuatu yang jelas gitu. Contoh lagi silakan. Yang teman-teman sudah miliki aja, kebiasaan yang sudah dimiliki. Misal ya, jam 12 makan siang misalnya kayak gitu kan, kenyang. Atau lapar, ngemil, terus jadi puas. Kebiasaan yang ini aja, yang sederhana-sederhana aja. Mandi sebelum subuh. Imbalannya apa tuh Teh? Ngerasa seperti apa gitu kan? Sebenarnya kan itu sunnah Rasul yang terlupakan sih Kang Aji. Oke. Pas aku udah cobain ya, satu, sakit kepala hilang. Jadi malah jadi orang kan mikir, oh subuh pasti dingin gitu kan. Iya. Malah jadi segar, malah badan jadi sehat. Oke, berarti imbalannya itu ya. Imbalannya malah sakit kepalanya hilang, badan jadi makin segar, makin sehat. Oke. Mencegah tidur setelah subuh, Kang. Mencegah tidur setelah subuh. Oke. Mas Khairul nih, rutinitasnya sarapan, pemicunya sebelum berangkat kerja, imbalan jadi kuat. Oke. Mas Ridho jam 9.30 ngopi. Nah, imbalannya apa nih begitu habis ngopi gitu kan? Pasti ada imbalannya. Kalau nggak ada imbalannya kita nggak ngulangi gitu kan? Oke, ini Mas Bagus memulai kebiasaan buku setiap pagi jam 7.30 15 menit. Imbalannya dapat insight baru untuk materi baru. Teh Mala, buka pintu jendela setiap habis subuh, rumah jadi lebih segar. Oke. Sebelum berangkat kerja, pagi tilawah Quran, senang bertenaga. Ini kok jadi kayak iklan lama-lama ya? Minum madu tiap pagi, jadi badan sehat itu. Madunya madu apa lagi nanti? Wah, ini Mbak Hillary nih, meditasi malam. Imbalannya yang terasa adalah lebih tenang, lebih damai. Itu setiap jam berapa malamnya biasanya, Mbak Hillary? Kita mulai kan di sebelum senam itu sebelum meditasi disuruh senam dulu. Nah, habis itu mulainya itu jam 9. Breathing lalu memberkati sampai mungkin jam 9 lewat lah, 9:30-10-an gitu. Kalau EFT itu bisa terapi sendiri itu bisa berkali-kali sehari, kalau lagi marah lagi apa buru-buru tapping aja gitu supaya jadinya nggak keluar lah gitu emosinya. Mbak Hillary. Iya, dengan spiritual pasti. Terima kasih. Siap. Jadi tiap jam 9 malam meditasi malam, kemudian perasaannya jadi tenang, damai, bahagia dan seterusnya gitu ya. Oke. Mbak Nur Hidayah mengajar hafalan Al-Quran untuk ibu-ibu setiap jam 5 sampai 5.30. Imbalannya perasaan jadi bahagia. Oke. Bu Feti, pada sholat subuh, kumpul keluarga, baca tafsir, kemudian rasanya senang. Dan sebagainya. Banyak ya ini. Ini kayaknya bisa jadi dikumpulkan kumpulan kebiasaan baik nih. Nanti saya simpan ya, catatan dari teman-teman ini. Nanti kita bagikan. Oke. Jadi sampai sini clear ya, setiap kebiasaan itu pasti terdiri dari 3 elemen itu. Ada pemicunya, ada rutinitasnya, ada imbalannya. Entah itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk pun sama. Pasti ada pemicunya, lalu ada rutinitasnya, dan ada imbalannya.
Jadi seburuk-buruknya kebiasaan, itu pasti ada imbalan yang membuat kita itu pengen mengulanginya lagi gitu. Ya. Maka nanti ketika kita sudah kenal struktur kebiasaan seperti ini, kita akan lebih mudah untuk membentuk yang baru, dan kita akan lebih mudah untuk membongkar yang lama nih, yang misalnya kita kurang happy nih dengan satu kebiasaan, kita bisa bongkar. Gitu ya. Jadi misalnya teman-teman pengen bangun kebiasaan apa misalnya? Cek satu rutinitasnya. Sebutkan kan perilakunya apa. Contoh misalnya teman-teman tulis aja ya, sambil nulis ya biar nggak ngantuk dan nggak tidur. Jangan sampai jadi kebiasaan. Ikut Zoom ngantuk. Setelah sesi Zoom imbalannya adalah merasa segar gitu. Merasa segarnya bukan karena belajar tapi karena sempat tidur pas Zooman gitu kan. Oke, bercanda ya. Jangan terlalu serius. Nah, jadi sebenarnya misalnya teman-teman pengen ngebentuk kebiasaan apa, maka startnya adalah tulis dulu rutinitas yang ingin dibentuknya. Tulis rutinitas yang ingin dibentuknya apa. Ya, tulis di sini. Startnya dari sini. Apa rutinitas yang mau dibentuk? Kemudian coba dipikirkan kapan mau dilakukannya. Ini adalah pemicunya nih. Jadi kapan, di mana, saat bertemu siapa, saat merasakan perasaan apa. Ya, pilih salah satu, nggak harus semuanya. Jadi boleh dituliskan kapannya, kapan kita ingin melakukan rutinitas tersebut, bisa di mananya. Setiap saya sampai di rumah, saya akan tersenyum misalnya, rutinitasnya gitu ya. Setiap saya buka laptop, saya akan baca afirmasi positif misalnya. Gitu. Setiap saya mau tidur, saya baca doa dan memaafkan orang-orang yang bertemu dengan saya hari ini misalnya. Ya, apapun itu. Tapi perlu jelas nih, pemicunya apa? Apa yang bisa mengingatkan kita untuk melakukan perilaku tersebut, untuk melakukan rutinitas tersebut. Perlu clear. Jadi silahkan teman-teman tuliskan rutinitasnya apa, kemudian pemicunya apa. Jadi pemicunya itu bisa 5 macam ya. Satu itu berarti waktu. Saya tulis di sini ya. Waktu. Itu jawaban pertanyaan kapan. Itu kan waktu. Yang kedua lokasi. Jawaban pertanyaan di mana. Yang ketiga itu kejadian. Bisa ya. Kejadian itu misalnya kalau saya melihat orang yang dulu pernah ngomongin saya misalnya, maka saya akan apa gitu. Seperti itu jadi kejadian. Atau kalau saya melihat matahari terbit, maka saya akan, ya, bisa kejadian seperti itu. Atau setelah saya makan itu kan kejadian kan. Maka saya akan, jadi kejadian atau aktivitas. Yang keempat adalah kondisi emosi. Dan yang kelima adalah orang lain, saat bertemu siapa. Saat bertemu orang yang baru saya kenal, saya akan mendoakan mereka, misalnya seperti itu. Bebas ya, silakan dituliskan. Kebiasaan yang ingin teman-teman bentuk, startnya dari rutinitasnya apa, kemudian pemicunya apa. Nah, kemudian coba dibagikan di chatnya. Rencananya punya kebiasaan apa? Masih sepi nih, belum ada yang nulis. Silakan. Mas, saya mau disimpan aja, nggak mau saya bagikan. Ya boleh, nggak apa-apa. Mau kebiasaan baik, Mas, share-share aja ya. Kebiasaan buruk disimpan, nggak apa-apa.
Ini ada satu yang masuk. Saat saya marah, saya akan diam. Oke. Jadi marahnya itu adalah emosi. Ini ya, emosi. Rutinitasnya adalah diam. Oke, bagus. Apalagi? Contoh, silakan dituliskan di kolom chatnya. Nanti saya bacakan. Saat saya marah, saya akan diam. Saat saya marah, saya akan tarik nafas. Saat saya marah, saya akan ini, akan itu. Bebas ya. Nah, sampaikan kemarahannya langsung ke orangnya. Nggak dipendam sendiri. Oke. Saat melihat pasangan yang sibuk media sosial, saya tersenyum dan berpikir, oh lagi ngerjain proyek. Oke, terima kasih. Wah, ini Mas Husni. Nanti kebanyakan tidur kalau kebanyakan galau, Mas Husni. Saat saya galau, saya akan tidur. Mbak Una, sebelum tidur saya akan melakukan refleksi jurnal. Oke. Nah, nanti kita bisa rangkai nih pemicu dan rutinitasnya itu kita rangkai dalam sebuah kalimat, namanya kalimat implementation intention istilahnya. Ini risetnya dari Peter Goldwitzer. Implementation intention itu gimana? Ya kita rangkai. Jika saya bla bla bla, jika bla bla bla, maka saya bla bla bla. Jika ini kita masukkan situasinya, pilih salah satu dari ini ke sini, maka saya apa? Ini rutinitasnya di sini. Ini kok bahasanya nggak konsisten ya? Bentar saya ganti supaya konsisten. Jika bla bla bla, maka bla bla bla. Nah, nanti jika ini bisa diganti dengan saat, sebelum, atau sesudah. Bisa seperti itu ya. Jadi ini bisa diganti dengan saat, sebelum, atau sesudah. Sebelum makan saya akan, sesudah makan saya akan, saat makan saya akan makan dengan pelan misalnya gitu. Sebelum makan saya berdoa dulu. Sebelum makan saya akan berdoa gitu kan. Sesudah makan saya akan bersyukur. Bebas ya. Jadi jika ini bisa diganti dengan saat, sebelum, atau sesudah. Sampai sini clear ya formatnya ya. Jadi pada saat kita mau membangun sebuah kebiasaan, dibuat formatnya dulu, kalimatnya dulu. Ini kalimat ininya perlu clear dulu. Jika apa, maka saya apa. Selanjutnya setelah itu adalah kita akan identifikasi kira-kira imbalan yang cocoknya itu apa. Karena awal-awal kadang-kadang nggak cukup tuh pemicu dan rutinitas saja, kita perlu kasih imbalan. Nah, imbalan ini ada beberapa alternatif yang bisa kita lakukan ya. Apa saja imbalan yang mungkin bisa kita lakukan? Yang pertama adalah imbalan yang bersifat fisik. Apa imbalan fisik? Contohnya? Uang. Makanan. Terus snack ya, biar pendek. Kopi. Jadi segala sesuatu yang memberikan, ya, yang bersifat fisik, imbalannya bisa pilih itu. Yang kedua bisa imbalan yang bersifat mental. Rasa senang, kemudian puas, bangga, hal seperti itu ya. Atau bisa hal-hal yang bersifat emosional. Emosionalnya emosional terkait dengan apa yang kita
rasakan atau dapatkan baik dari orang lain maupun dari diri sendiri. Misalnya dapat pujian, merasa diterima, penerimaan gitu ya, merasa bagian dari kelompok tertentu, identitas. Bisa. Contoh misalnya ya, dulu waktu awal-awal saya bangun kebiasaan menulis, pemicunya yang saya gunakan adalah mandi. Jadi setelah mandi pagi, saya akan nulis 350 kata. Imbalannya apa? Imbalannya digabungkan lagi dengan kalimat tadi. Setelah saya menulis 350 kata, saya akan memberi hadiah pada diri sendiri dengan secangkir kopi. Jadi kalau nggak nulis 350 kata, nggak dapat kopinya. Ya, awal kita butuh seperti itu. Nanti lama-kelamaan yang tadinya fisik itu berubah jadi mental, jadi kepuasan, jadi senang dan sebagainya. Udah nggak butuh lagi itu yang fisik-fisik. Tapi untuk awal biasanya kita butuh yang fisik seperti itu. Contoh lagi misalnya ini teman saya yang diet. Kalau hari ini saya bisa makan tidak lebih dari 2.000 kalori, maka saya akan membayar diri saya Rp20.000. Jadi dia siapin toples. Siapin toples. Kalau dia berhasil kurang dari 2.000 kalori, masukin 20.000 ke situ. Sehingga apa? Nanti uang ini dipakai untuk beli gaun, untuk beli baju, untuk beli pakaian baru. Bisa seperti itu, imbalan fisik. Atau imbalan-imbalan lainnya. Makanya kalau di sekolahan itu, sekolah anak-anak kan ada token, ada bintang, dan sebagainya kan. Nah, itu adalah bagian dari imbalan. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar saya bacakan. Jika saya makan, maka saya akan membatasi untuk berhenti sebelum kenyang. Nah, ini kurang detil pemicunya, Kang Hairil. Mungkin seperti ini. Ketika saya merasa hampir kenyang, maka saya akan berhenti. Itu akan lebih clear. Oh, pemicunya itu merasa hampir kenyang. Misalnya ketika saya merasakan perut saya mulai penuh, atau misalnya 3/4 penuh, atau berapapun itu ya, tergantung ukurannya kita, maka saya akan berhenti makan. Itu lebih clear tuh. Nah, hasilnya kalau bisa, imbalannya itu yang langsung didapat. Makanya tadi Mas Mukti ini ada pertanyaan kan, jadi apakah reward-nya itu diatur dalam jangka pendek? Betul, karena manusia itu lebih mudah dapat, lebih tergerak, lebih tergoda untuk mengejar imbalan jangka pendek dibandingkan imbalan jangka panjang. Itu manusia itu kayak gitu. Makanya nanti Kang Hairil tinggal dirapiin, imbalannya apa nih? Kalau berat badan terjaga itu masih panjang, masih lama gitu. Bisa lupa kita. Tapi apa nih imbalan yang bisa kita dapat setelah kita melakukannya langsung gitu. Gitu ya. Teh Sinta nih, Teh Calet. Setiap pagi saya akan olahraga agar lebih bugar. Nah, paginya itu pemicunya perlu jelas. Paginya sebelum makan, sesudah makan, atau jam 6, atau apa nih yang jadi pemicunya? Perlu clear ya, perlu jelas. Mas Izzy nih, jika saya menyelesaikan menulis satu bab buku, maka saya akan bisa menonton satu episode film kesukaan saya. Ya, boleh lah. Ya, hanya saya sayang satu bab buku itu kan butuh panjang tuh. Bisa sebulan lebih. Buat kebiasaan yang lebih pendeknya apa? Kemudian imbalan yang lebih pendeknya apa? Gitu, Mas Izzy. Jadi misalnya kalau saya pagi ini nyelesain sekian kata, imbalannya apa gitu kan. Yang kedua apa dan seterusnya. Jika saya sudah membaca 10 halaman buku dari Mas Baskoro nih, setiap jam 6 pagi, maka saya boleh minum kopi susu. Ya, boleh. Kata Bu Ehla, rancu antara kebiasaan dan kerjaan. Karena sudah biasa membaca buku sebagai sebuah pekerjaan. Clear ya sampai sini ya, strukturnya ya. Pertanyaannya adalah, berapa lama
kita membentuk sebuah kebiasaan baru. Mas Aji, Ya, gimana Mbak Helen? ada yang bilang 21 hari ya? Ada yang Atau bilang 21 hilal ya? 28 hari ya? Ada yang bilang begitu. Ya, banyak yang bilang begini, banyak yang bilang begitu, betul. Ada lagi yang ini tahu? Wah, Kang Heril 40 hari ya. Mas Baskoro 100 hari ya. Silakan pasnya berapa? Sebenarnya Mas Aji, aku kan pernah ikut challenge ya. Jadi kita misalnya bersujud itu 21 hari kan. Nah itu ada ketentuan baca doa apa aja. Nah itu aku merasanya setelah ikut challenge itu kok kayaknya belum bener-bener ngelotok gitu. Kayaknya masih kayaknya itu oh ya karena challenge aja gitu. Memang sih sebetulnya memang setelah melakukan itu khusyuk, tapi begitu pas sebelumnya itu loh, dorongannya itu loh. Jadi aku merasanya kayak butuh lebih banyak waktu daripada 21 atau 28 hari. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat hasil riset, ada pernah riset sebenarnya, ada riset yang menarik tuh. Itu butuh waktunya berapa lama? Setiap orang ternyata beda-beda. 18 hari paling pendek sampai 254 hari. Jadi ada orang yang bisa membentuk kebiasaan itu dalam waktu 18 hari, tetapi ada juga yang membentuk kebiasaan butuhnya itu 254 hari. Hampir setahun berarti ya? Betul nggak? Jadi hasil risetnya kurang lebih seperti itu. 18 sampai 254 hari. Panjang dong. Kita nggak tahu masalahnya. Kita itu yang mana? Apakah kita itu orang yang 18 hari atau orang yang 254 hari gitu kan? Kita nggak tahu gitu kan. Jadi Mas Haji. Ya. Aku kayaknya meditasi ini mungkin ada sebulan kali ya. Itu sebelumnya aku udah pernah meditasi, tapi berapa lama gitu ya? Aku kayaknya waktu itu aku kayaknya ada kesibukan lain, terus akhirnya lama-lama akhirnya stop tuh kan. Nah terus baru mungkin 1 bulanan ini gitu ya, aku baru rutin lagi tiap malam. Nah itu sekarang ini mungkin udah sebulan kali ya. Nah ini rasanya tuh udah kalau nggak meditasi tuh rasanya ada sesuatu yang aneh gitu loh. Ada kesadaran. Nah ini mungkin ini juga berhasil karena kesadaran dan juga manfaat yang didapatkan. Coba kalau nggak ada manfaat, nggak ada benefitsnya, nggak ada imbalannya, belum tentu aku merasakan secepat ini kan. Mungkin harus lama. Ada orang yang cepat, ada orang yang lama mendapatkan insight manfaat itu gitu Mas Haji. Iya, makanya tadi Terima kasih Mas Haji. Rata-ratanya antara 18 sampai 254 hari. Jadi kalau dibuat grafiknya kurang lebih kayak gini nih. Ini kan pengulangan ya. Ini pengulangan kita ngulang-ulang terus secara sadar gitu kan, diulangi lagi. Ini apakah perilaku itu sudah mulai otomatis atau belum? Jadi nanti bentuknya bisa seperti ini. Awal itu kita perlu melakukannya itu secara sadar beberapa kali. Berat lah istilahnya ya. Berat, tapi nanti satu titik itu kita akan merasa makin otomatis gitu. Ini grafiknya terlalu mudah, bentar tak buat lebih sulit lagi. Pengulangannya mungkin lama gitu ya. Lama gitu ya. Setelah itu baru otomatis. Gitu. Jadi sampai otomatis ya kurang lebih butuh waktunya sekitar segini gitu. Jadi ibarat kalau dikasih batas itu dari kita mulai start, ini kok startnya di sini ya. Gambarnya gimana nih? Nah, tak pindahin gitu. Perfeksionis kayak gini nih. Nah, gitu ya. Wah, Mas Haji keren banget. Jadi dari sini, dari start ini sampai otomatis, katakanlah misalnya otomatis di sini deh ya. Saya kasih garis gini misalnya, ini otomatis deh. Otomatis. Nah, 18 sampai 245 harinya ya dari titik sini sampai titik sini gitu. Ini 18 sampai 245 hari. Angka rata-ratanya untungnya ada. Angka rata-ratanya itu di 66 hari.
angka rata-ratanya. Jadi setelah di rata-rata memang pencilannya banyak ya, pencilannya itu 18 sampai 254, tapi kalau dirata-ratakan kita butuh 66 hari. Dari kita mulai sampai akhirnya kebiasaan itu otomatis. Gitu. Jadi sebenarnya cukup masuk akal ya. 66 hari itu ya sekitar berapa tuh? Hampir 3 Dan itu bulan terus lah ya. menerus ya Mas Haji. Ya, betul Bu Ella, terus menerus Bu Ella. Oh. Jadi kalau bolong sehari lewat. Ulang dari awal dari lagi. nol. Enggak juga sih. Jadi kalau bentuk kebiasaan itu ada apa ya istilahnya ya, 80% keberhasilan udah cukup. Jadi nggak perlu full juga tiap hari. Jadi alokasikan aja 3 bulan, diskon 20%. Nih, masih isi pertanyaannya menarik nih, pertanyaan khas. How to speed the time? Ya nggak bisa, karena nggak tahu sih ya, ini manusia ini mentalitasnya kadang mentalitas instan ya Mas Izzy ya. Padahal kecepatan itu lawan dari kedalaman. Kadang-kadang kalau kita mau bangun gedung tinggi, itu kan pondasi dalamnya perlu dalam, dan bangun pondasi ke dalam itu lama. Betul ya? Nah, kita pengennya cepat. Kalau cepat akhirnya pondasinya rapuh. Begitu pondasinya rapuh, ya kebangun sebentar ambruk lagi gitu loh. Jadi memang perlu sabar ya. Dalam buku Productivity Hack kalau nggak salah, ini komentar dari Gede. Ini Gede itu siapa ya? Bukan Beli Dewa ya? 3 bulan bisa satu keahlian baru bisa dilakukan dengan benar. Ya betul, kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya ya, karena kalau dari bukunya Josh Kaufman itu, sebuah skill baru itu perlu dilatih berulang-ulang minimal 20 jam. 20 jam kalau di breakdown itu saya pernah breakdown, katakanlah sehari 30 menit, ya jatuh-jatuhnya 3 bulan. Sampai sini clear? Lanjut ya. Mas Aji tadi selama berapa lama Mas Aji? 66 hari rata-ratanya. Bukan tadi. Berapa menit Mas Aji tadi? Berapa jam? 30 menit. 30 menit per hari ya. Oke. Nanti dihitung lagi ya. Ya, terima kasih Mas Aji. Saya salah. Ya, keren banget. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk mengubah kebiasaan yang tidak kita inginkan? Nah, jawabannya adalah kita nggak bisa mengubah kebiasaan yang sudah ada. Sedih banget kan? Judulnya bagaimana mengubah kebiasaan, tetapi faktanya kita itu tidak bisa mengubah kebiasaan yang ada. Karena apa? Ini yang sudah terbentuk nih, jaringan koneksi neuron yang sudah terbentuk, itu nggak bisa diputus. Bisa diputus, tiba-tiba kita putus gitu ya. Sing gitu ya. Itu nggak bisa, tetap ada. Maka yang perlu kita lakukan bukan menghilangkan kebiasaan lamanya, tetapi membangun kebiasaan alternatif. Yang tadinya kalau ada A, kita melakukan B, kita ganti. Kalau ada A, kita melakukan misalnya D. Dan ini dibentuk berulang-ulang sampai, sorry, warnanya samain aja, ganti merah aja. Kok putih? Sampai jaringan ini lebih kuat daripada ini. Karena ada satu orang yang mengalami amnesia, lupa ingatan, tetapi dia tidak lupa dengan kebiasaannya. Masih bisa setir, masih bisa pulang ke rumah, dan lain sebagainya. Karena ternyata kebiasaan itu menetap. Sehingga alternatifnya adalah ya bangun kebiasaan baru. Itu alternatifnya. Jadi alih-alih kalau ada A kita melakukan B, kita ganti kalau ada A kita melakukan D. Kalau bisa, ini kalau bisa nih,
si D ini menimbulkan efek yang sama. Jadi dari D itu ke C. Nah, ini bisa panjang nih, bisa seharian nih ngebahas ini nih. Coba ini saya kasih clue-nya dulu ya. Contoh misalnya, saya akan berikan sebuah contoh. Misal, ini saya hanya pemisalan aja ya. Misalnya pemicunya adalah bosan. Saat bosan, kemudian rutinitasnya misalnya scrolling. Scrolling apapun ya. Setelah scrolling, kita merasa happy misalnya. Maka kita akan mengulanginya lagi. Nah, ketika kita mau mengubah, maka yang perlu kita ubah cukup ininya aja. Jadi, begitu bosan kita ngapain? Supaya happy. Tanpa scrolling. Nah, ini perlu eksperimentasi. Contoh, ini contoh ya. Contoh agak kompleks, tapi hanya contoh supaya dapat bayangan. Selain kita bukan scrolling, tapi kita posting sesuatu di sosial media. Bukan scrolling ya, posting. Gitu posting, ada yang komen-komen, terus kita merasa happy, misalnya. Nah, itu bisa. Jadi alih-alih scrolling, kita ganti dengan posting. Oke, saya nggak akan scrolling, saya posting-posting aja. Posting. Nah, postingannya ini nanti kita manfaatkan misalnya untuk bahan di blog misalnya, untuk di buku, bikin e-book, dan sebagainya. Sehingga yang kita ganti adalah rutinitasnya. Adapun pemicunya dan imbalannya itu tetap pakai pemicu dan imbalan yang sama. Sampai sini bernapas dulu ya. Ada pertanyaan? Ini agak kompleks, saya nggak akan bahas agak lebih mendalam. Cuma idenya begini, sampai kita menemukan apa rutinitas penggantinya, kita perlu tahu dengan detail dua hal ini dulu. Kita perlu tahu dengan detail pemicunya apa, kita perlu tahu dengan detail imbalannya apa. Kadang kita nggak pasti, karena kalau sudah otomatis kan kita nggak aware. Ciri-cirinya otomatis, ciri kebiasaan adalah kita udah nggak sadar lagi ya. Bahkan kita kadang nggak sadar pemicunya apa, tiba-tiba udah melakukan. Kadang-kadang kita nggak sadar imbalannya apa. Pokoknya setelah melakukan itu ya, pengen lagi aja. Maka tantangannya yang pertama adalah kita identifikasi dulu, startnya ya, identifikasi dulu yang mau diganti apa. Rutinitas mau diganti itu apa? Perilaku atau kebiasaan yang mau diganti itu apa? Kemudian kita eksplorasi, kira-kira pemicunya, kebiasaan itu munculnya kapan aja, karena pemicunya bisa lebih dari satu. Bisa waktu, bisa orang, bisa misalnya katakanlah misalnya kebiasaan marah misalnya. Kebiasaan marah itu pemicunya bisa macam-macam. Nggak punya duit akhir bulan, terus jadi gampang marah gitu misalnya gitu ya. Ingat sesuatu yang menjengkelkan terus jadi marah. Lihat anak nangis marah. Kita identifikasi. Jadi itu yang langkah yang keduanya. Jadi langkah keduanya adalah identifikasi pemicunya apa. Langkah yang ketiga, identifikasi pada saat saya marah, yang imbalan yang saya dapatkan itu apa sih? Kan pasti ada imbalannya gitu loh. Tapi kadang-kadang kita nggak aware, makanya kita perlu identifikasi. Nah, kemudian setelah itu baru kita eksplorasi untuk ganti nih. Eksplorasi. Ganti eksplorasi juga, oke, kalau imbalannya begini-begini lebih kuat atau tidak, dan seterusnya. Gitu ya. Ini idenya dulu, yang penting ditangkap dulu. Detailnya kapan-kapan kita bahas lagi. Tapi sini ada pertanyaan?
Ya, ya, ya. Apa itu Bu Ella artinya? Ya itu. Tambah Lagi ngerti. memikirkan sebuah habit baru, tapi bingung untuk memastikan eh, kapan ya itunya tadi tuh apa? Oke. Itu, itu tuh belum ketemu enaknya yang pas di apakah keseharian, apakah nanti dua minggu, mingguan atau gimana gitu. Mesti Oke. bagaimana tuh Mas Aji? Ya, eksperimen aja Bu. Eksperimen ya. Ya, eksperimentasi aja, eksperimen. Coba kalau begini gimana, kalau begitu bagaimana gitu. Jadi anggap apa yang kita pelajari hari ini itu hipotesis saja. Coba dieksperimentasi supaya kita nemu yang pas untuk kita itu seperti apa pattern-nya. Ya kalau untuk mengubah kebiasaan buruk itu misalnya anak-anak kita nih ke anak tapi bukan ke diri kita. Nah itu sama tahapannya begini atau memahamkan dulu atau langsung bentuk suatu hal Bisa langsung gimana dibentuk. gitu, Mas Aji? Bisa langsung Bu. Kalau masih anak-anak kan masih lentur banget nih. Sebelum 18 tahun itu lentur banget. Mbak Hillary itu masih lentur banget tuh. 17 tahun kan Mbak Hillary ya? Harus buru-buru dong, nanti setelah lagi udah nggak lentur lagi gimana ini? Ya udah. Saya pakai teori yang lain. 16 tahun sih batasnya, bukan 18. Aduh ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Aji, jangan dong. 16 aja Mas Aji. 16 tahun. Cuma masih ada ruang sampai 18, 16 sampai 18. Saya juga masih 17 tahun kok Mas Haji. Ya, berapa tahun yang lalu Bu Ella? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk ini Mas, mau nanya Mas. Untuk kebiasaan yang sifatnya adiktif gitu ya, misalnya salah satunya merokok gitu ya katakanlah ya. Berarti memang itu juga perlu dibangun kebiasaan yang baru ya. Iya, betul. Makanya ada beberapa yang berhasil berhenti merokok itu awalnya ada yang diganti pakai permen. Gitu kan? Atau ada yang diganti dengan tarik nafas. Jadi dia latihan pernafasan. Saya nggak tahu sih pernafasan seperti apa, cuma kalau dengar dari teman-teman yang berhenti merokok ada yang diganti pakai tarik nafas sekian panjang, sekian hitungan itu. Katanya bikin efek sama karena katanya waktu ngerokok itu yang paling dapat itu pas nariknya sama pas menghembuskannya. Katanya ya, kata mereka, saya belum pernah nyoba kan. Cuma kata mereka seperti itu. Mungkin perlu nanya tuh ke teman-teman yang sudah pernah mengalami apa sih yang terjadi gitu. Cuma intinya perlu eksperimentasi sih. Dengan merokok ini saya ngerasa apa sih, saya dapetin apa. Kadang kita nggak clear di situnya, nggak clear di imbalannya. Saya punya kebiasaan buruk A. Itu apa sih sebenarnya imbalannya gitu kan. Imbalannya macam-macam. Bisa jadi memang ada kebutuhan fisik yang belum terpenuhi, sehingga kita ngemil terus gitu kan. Bisa. Atau ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi gitu kan. Sehingga, mohon maaf kadang-kadang misalnya jadi ganjen gitu ya. Ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dari pasangan dan lain sebagainya gitu. Dan sebagainya tuh. Nah, kita perlu eksperimentasi. Oke, rutinitasnya ini sebenarnya yang saya dapatkan itu apa sih? Apakah ada imbalan kepuasan fisik tertentu, kepuasan mental tertentu, atau kepuasan emosional tertentu gitu. Nanti kita cek, karena setiap kebiasaan dari setiap orang itu meskipun kebiasaannya sama, imbalannya bisa sangat berbeda-beda. Kalau kita udah bisa kunci, oke, ternyata ini nih yang saya dapetin, kenapa saya senang melakukan kebiasaan itu. Ya, tinggal di otak-atik nanti. Oke, berarti saya perlu otak-atik seperti apa nih? Si rutinitasnya saya ganti dengan apa misalnya gitu kan. Nah, kalau di dalam NLP, reward ini mirip konsepnya dengan positive intention kan. Jadi setiap kebiasaan, entah baik ataupun buruk, itu pasti ada positive intention-nya. Ya. Gitu. Tinggal dicari tahu dulu ya dalamnya apa ya, terus perlu diganti dengan yang baru ya Mas. Iya, betul.
Ini pun juga sebenarnya kalau untuk kebiasaan buruk yang sudah ditinggalkan pun sebenarnya ketika ketemu pemicu yang sama bisa keluar lagi ya Mas ya? Bisa muncul lagi, betul. Oke, siap. Kecuali sudah melemah gitu ya, selnya mati gitu. Karena manusia itu punya brain plasticity kan, otaknya plastis, dia bisa membentuk sel-sel neuron baru. Tadi ada komentar dari Mas Bagus, plasticity, iya betul. Jadi otak itu bisa memunculkan koneksi neuron yang baru. Kalau kata Mbak Nur Hidayah, seperti teori atropi. Menumpuk informasi yang sudah ada dengan informasi baru terus-menerus, lama-kelamaan informasi lama jadi terabaikan. Ya, kurang lebih seperti itulah konsepnya. Makasih Mas Haji. Ya, sami-sami Kang. Jadi kesimpulannya apa? Ini langsung kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kebiasaan itu ada strukturnya. Strukturnya 3 tadi ya. Yang namanya kebiasaan itu adalah siklus, pemicu, rutinitas, dan imbalan. Itu strukturnya. Ketika kita mau membentuk sebuah kebiasaan baru, maka kita perlu identifikasi 3 elemen itu. Ini, rutinitasnya apa, pemicunya apa, imbalannya apa. Kemudian pertahankan 66 hari minimal. Lalu untuk mengubah kebiasaan lama, kebiasaan yang buruk misalnya, mau kita ganti, maka yang paling gampang adalah dengan cara membentuk kebiasaan baru. Pemicunya dibiarkan tetap, imbalannya tetap, rutinitasnya diganti. Hanya yang jadi tantangan adalah kita mengenali pemicunya apa dan imbalannya apa. Itu perlu kenal dulu. Sehingga kita perlu eksperimentasi, kita perlu eksplorasi. Coba kalau pemicu seperti ini, munculnya kebiasaan saya yang ini. Oh, muncul gitu kan. Kalau muncul, melakukan, saya dapat apa sih? Saya dapat imbalan apa gitu ya. Ketika kita udah dapat itunya, maka kita akan mudah mengubahnya. Cuma kadang-kadang proses mengenali itu yang butuh waktu gitu. Makanya kadang-kadang lagi ya, kadang-kadang butuh pendamping, butuh komunitas, butuh coach. Karena 66 hari itu kan kelihatannya pendek tapi panjang ya sebenarnya ya. Hampir 3 bulan gitu. Kadang-kadang baru 2 minggu, minggu kedua udah minggu ketiga udah gitu kan. Nah, makanya salah satu program kita itu ada namanya program 27 hari mengubah hidup. Nah, tujuannya adalah untuk kenal tiap hari itu, kalau di program 27 hari mengubah hidup itu tiap hari kita kasih tantangan yang berbeda-beda. Memang sengaja dibuat kasih tantangan berbeda-beda supaya ngelatih otot konsistensinya aja sebenarnya. Bisa nggak konsisten 27 hari, ada tantangan kerjain gitu kan. Nah, kalau 27 hari bisa dipertahankan, tinggal nanti bisa di-extend kan. Makanya programnya ada 2 macam kan, ada program yang ikut 1 bulan aja, ada yang ikut 3 bulan. Karena idenya begini, kalau yang ikut 1 bulan itu hanya eksperimentasi, oke saya bisa nggak sih bertahan untuk menjalankan sebuah tantangan selama 27 hari berturut-turut. Sementara kalau yang 3 bulan itu adalah coba diterapkan, oke, kalau begitu saya mau bangun kebiasaan ini diperpanjang sampai 3 bulan gitu. Nah, 2 minggu sekali kita ketemu via Zoom, supaya apa? Minimal mempertahankan semangat lah gitu. Karena kadang-kadang begitu kita nggak ketemu itu kan apa ya, semangatnya hilang dan sebagainya. Padahal kita perlu lingkungan untuk untuk membangun sebuah kebiasaan. Karena gini, ingin mengubah sesuatu, ingin mengubah hasil, ingin mengubah kebiasaan, mengubah perilaku, itu ibarat bahkan ide itu ibarat benih gitu. Benih itu kalau kita tanam di lingkungan yang jelek, tanah yang buruk, ya dia nggak optimal tumbuhnya. Tetapi ketika lingkungannya bagus, ekosistemnya oke, nah dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, yang kita inginkan dengan bikin program itu, idenya adalah kita bangun lingkungan. Makanya banyak tuh yang udah ikut ya, batch 1, batch 2 ikut lagi. Ada yang alasannya itu karena nggak selesai. Batch 1 saya nggak selesai, Mas. Saya tahu kelemahan saya di sini, jadi saya ikut lagi gitu ya. Ada yang alasannya adalah, saya sebenarnya udah selesai, Mas. Cuma saya butuh ekosistemnya, saya butuh lingkungannya. Ya, bebas-bebas aja. Ya, ini ceritanya seperti itu gitu. Kita perlu itu gitu. Kesimpulannya 3 ini ya. Di pertemuan kita malam ini, kebiasaan punya struktur, 3 elemen tadi ya, pemicu, rutinitas, kemudian imbalan. Kalau mau bangun kebiasaan baru butuh waktu 66 hari, rata-ratanya, walaupun angkanya 18-254 gitu ya. Bentuk 3 elemennya, pemicunya apa, rutinitasnya apa, imbalannya apa. Dan yang ketiga, kalau kita mau mengubah kebiasaan yang lama,
Kita eksperimentasi dengan pemicu dan imbalannya, kita ganti rutinitasnya. Bangun kebiasaan yang baru gitu. Tapi pemicu sama imbalannya tetap. Oke. Insight. Saya nggak mau berlama-lama malam ini. Mas Husni, saya cukupkan ya. Ya, siap. Tinggal insight-insight nih, Mas, dari teman-teman. Boleh saya, Mas? Silakan. Siapa ini, Mas Bagus ya? Yes. Silakan. Ya itu sih nyambung sama yang plasticity tadi. Jadi memang merubah itu istilahnya selama ini saya tahunya otak manusia itu bisa dirubah. Artinya you use it or you lose it, kan bahasanya begitu, teori kaidah sederhananya plasticity. Cuman baru ngeh kalau misalkan pemicu sama apa tadi imbalan itu bisa di-trace ya, bisa di-trace ya. Jadi dan imbalan nggak mesti juga fisik, bisa juga ini lagi memulai juga kebiasaan dalam keluarga sih, sholat 40 rakaat dalam sehari itu belum pernah ini juga, cuman ketika itu pakai lembar mutaba'ah, terus kemudian dicentang, kemudian dihorein, alhamdulillahin tiap hari gitu, ngefek sih. Mungkin itu ya Kang ya, sesederhana itu ya imbalannya ya. Imbalannya mungkin betul, bisa jadi tuh. Pujian kan bisa ya, pujian, tepukan, bahu gitu kan. Ya. Perayaan dan sebagainya. Ya. Itu sih Kang. Oke. Matur nuwun Mas Bagus. Kami yang lain mungkin bisa ditulis juga untuk insight pada malam hari ini terkait tentang materi membangun kebiasaan. Monggo insight-nya dari teman-teman semuanya. Lanjut. Itu ada 2 insights. Maaf. Gak bisa bahasa Inggris. Monggo teman-teman. Saya Coach. Ya, silakan Mbak Una. Mbak Una. Terima kasih Coach. Terima kasih Mas Kusni. Kan kalau misalnya tadi yang udah dari 3 hal itu ya, struktur kebiasaan, membentuk kebiasaan. Terus pada saat kita sudah identifikasi atau sebelum ke identifikasi, ininya saya ya Coach, pola berpikirnya saya, pola berpikirnya saya. Jadi saya mikir berarti tadi kan Coach bilang kan eksploritasi ya kan, identifikasi tuh kalau misalnya dari ABCD tadi itu yang simpelnya yang Coach bilang kan nggak bentuk ABC. Terus berarti kan intinya adalah mengenal pola untuk mencapai tujuan yang kita mau, gitu ya Coach ya? Ya nggak sih Coach, yang akhirnya saya dapat insight titik poinnya adalah eksploritasi dan juga eksplorasi, Mbak Una. Oh ya. Eksploitasi ya. Iya eksploitasi. Maaf, eksploitasi dan identifikasi itu sebenarnya untuk mengenal pola kita untuk mencapai tujuannya kita. Karena pastinya manusia ingin menjadi yang lebih baik, pasti itu. Cuman sekarang kita melatih diri kita untuk ke pola itu. Gitu Coach. Kalau saya sih insight-nya ada yang, soalnya kan Coach udah nge-breakdown detail, terus tadi Coach bilang kan ada poinnya ini ada lagi, didetailin lagi nih. Wow, saya langsung bilang gitu. Tapi Masya Allah itu aja sih Coach. Sebenarnya nggak sih Coach? Jadi mengenal atau pola kita untuk jalan yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang kita idamkan. Ya namanya insight itu boleh bebas kok. Oh, Una. Iya. Takutnya kan salah Coach, struktur berpikir sayanya takutnya nih Mbak Una nggak tepat gitu loh. Makanya saya memastikan sama yang sudah expert lah ibaratnya Coach. Ya, siap. Malam Kang. Terima kasih Mbak Una. Mas Agus silahkan. Dari Palopo nih, jauh-jauh nih. Wah, siap. Ya Mas, ini untuk merubah kebiasaan. Menurut saya kan tidak semua orang punya kapasitas ya untuk explore dan sebagainya. Sekarang bagaimana kita bisa melibatkan orang lain supaya bisa berperan mendukung kita melakukan perubahan ini, Mas? Gimana itu? Jawabannya panjang, Mas Agus. Oh, ya. Tapi intinya perlu ada yang bantu. Bentuknya bisa komunitas,
Bisa orang, bisa mentor, bisa coach gitu kan, yang memang tahu tentang struktur kebiasaan dan bisa bantu gali. Oh iya. Gitu. Intinya di situ. Hanya detailnya nanti panjang ya, karena ngebangun lingkungannya bagaimana, kemudian apakah kita langsung membentuk kebiasaan yang kompleks atau kita perlu start dari kebiasaan yang kecil-kecil dulu. Nah, itu panjang. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bahas lebih detail lah. Makasih, Kang Haji. Ya, siap, Pak Agus. Lanjut, siapa lagi yang mau memberikan insight? Insight, Mas. Ya, mangga Kang. Ada pemahaman baru, Mas. Jadi sebenarnya ya. Dulu kan saya mikir kalau di teori human model of the world kan pikiran, perasaan, terus tindakan, lalu kan ada hasil ya, di tengah-tengahnya ada kebiasaan. Ternyata saya baru ngerti ternyata di kebiasaan pun juga ada strukturnya lagi gitu. Saya pikir kebiasaannya tinggal dilakukan secara rutin itu udah selesai gitu. Ternyata memang ada struktur yang tadi tiga flow chart tadi ya. Dan ini menambah khazanah baru gitu. Ternyata bisa nih dipolain gitu. Maksudnya kalau mau ngapain dari pikiran tuh bisa dirunut. Ternyata di part kebiasaannya juga masih bisa dirunut gitu. Pada akhirnya harapannya bisa ada hasilnya. Makasih banyak Mas Haji. Jazakumullah khair. Wa'iyyakum. Hatur nuhun Kang Hairil. Ya, Coach. Ya, silahkan. Silahkan, mangga Kang. Kalau saya sih untuk mengubah pola kembali lagi, jadi kita ingat sama niat, fokus, energi akan flow. Itu menurut saya karena menilik pengalaman saya dulu merubah kebiasaan buruk saya, jadi menyambungkan itu, oh ya niat saya bulat, terus fokus dan energi untuk merubah itu ada terus menerus. Jadi nanti ada lingkungan atau misalnya kita bentuk sendiri, ini akan membentuk kebiasaan baru, meninggalkan kebiasaan yang lama. Itu sih Coach. Terima kasih. Oke, sami-sami Kang Zain. Ya, itu kalau udah levelnya level hakikat, jatuh-jatuhnya ke situ. Intensi, atensi, energi. Untuk yang masih level-level syariat ini masih perlu kenal pemicu, rutinitas sama imbalan itu ya. Mainannya di tataran fisik gitu ya. Hatur nuhun Kang Zain. Ya, terima kasih. Ada lagi kira-kira yang mau memberikan insight-nya sebelum materi malam hari ini kita cukupkan? Satu lagi mungkin Kang Haji ya? Ya, boleh. Mangga. Boleh, Mas. Suara saya boleh, silakan. Penutup ya, Mbak Kina ya? Betul. Aja ini padahal tadi. Oke, kalau saya tuh semakin terkuatkan lagi gitu. Jadi seneng banget nih ada mindset talk gitu ya. Jadi dan nggak cuma sekali gitu ya. Karena membentuk kebiasaan itu bagi saya tuh kayak melakukan suatu perjalanan gitu. Jadi sebelum berangkat kan kita perlu siapkan gitu ya pemicunya gitu, bekal dan sebagainya gitu. Terus di jalan juga kita perlu siapkan amunisinya gitu. Dan kalau ada temannya sepertinya lebih asik ya kita menikmati perjalanannya biar sampai ke tujuan gitu. Jadi itu insight malam ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Kinai. Oke, terima kasih Mbak Kinai. Nah, saya baca beberapa dulu Mas Husni, ini ada yang siap, chat. Oke. Dari dari Mas Izzy. Seperti biasa, simple, practical, impactful. Insight-nya umum amat nih, Mas Izzy. Dari Bu Ella, susah membangun kebiasaan, namun dengan pencerahan ini sepertinya jadi mudah. Mari kita praktekkan, pemicu rutinitas imbalan. Oke, dari Mbak Nur Hidayah, semakin jelas apa yang harus dilakukan untuk membentuk kebiasaan baik dan mengabaikan kebiasaan buruk. Baik-baik kebiasaan burukku. Oke, dari Mas Baskoro, hari ini sebenarnya sudah lakukan sesuatu dan hari ini masuk ke hari ke-253. Wah, luar biasa. Ada satu hal yang baru saya sadari kalau saya melakukan sesuatu dan sampai hari ini bisa bertahan karena pemicu dan reward-nya jelas. Dan saya buat kelompok kecil untuk melakukan habit ini setiap hari. Nah, penting ya ternyata ya. Intinya sepertinya ada pada niat yang kuat mendukung perubahan dan ditambah community dari Pak Gede. Ini ada pertanyaan dari Mas Agus. Nah, kenali polanya maka
makin mudah berubah. Dari Mbak Aditya Fristi, batch berikutnya kapan? Ini maksudnya nanya program 27 hari ya? Saya kayaknya sok tahu aja nih. Jadi batch berikutnya bisa dicek di ruangtraining.com/program strip 27 strip hari. Di chat saya tuliskan ya. Kayaknya minggu depan deh startnya kalau nggak salah ya. Tanggal 10 apa ya? Iya Kang, tanggal 10 Februari. Betul ya, tanggal 10 ya? Ya. Oke. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Kinai, insya Allah ini rutin. Cuma pembicaranya nanti bergantian ya. Minggu depan siapa Mas Husni? Boleh diceritakan? Maaf sinyal. Untuk minggu depan itu jadwalnya ada Kang Ifung. Bahas tentang? Yang akan membahas tentang 7 model redesign work life. Oke, itu tentang apa ya? Penasaran juga. Penasaran juga ya. Ya, saya juga penasaran. Jadi kita tunggu aja ininya apa namanya tanggal mainnya ya. Ya. Nanti insya Allah akan diinfokan ke teman-teman. Dari saya cukup Mas Husni. Saya kembali ke Mas Husni, silakan. Terima kasih banyak Kang Haji. Ya, alhamdulillah ini Mindshare Talk perdana pada malam hari ini sudah menjelang waktu akhir. Mungkin sudah kita cukupkan. Sebelum berakhir, saya terlintas kalimat menarik bahwasanya setiap habits itu membutuhkan habitat. Mungkin salah satu habitatnya itu adalah di Mindshare Talk ini. Mungkin untuk minggu depan kita bisa berjumpa kembali tentunya dengan pemateri yang berbeda dan moderator yang berbeda pula. Kurang lebihnya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Selebihnya nanti tunggu informasi selanjutnya di ruang masing-masing, mungkin di grup masing-masing. Seperti itu, terima kasih banyak. Sampai jumpa di minggu depan. Kita akan bertemu lagi. Kalau lebihnya seperti itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya close ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Terima kasih Mas Haji. Mas Haji semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.